Suami dan mertua sekongkol mau habisi nyawa istri demi harta, tapi gagal total gara-gara satu art setia. Gimana cara Raina membalikan keadaan dan bikin mereka membusuk di penjara dengan cara paling elegan? Tekan tombol subscribe channel Kisah Henry sekarang, biar kamu gak ketinggalan detail pembalasan dendam paling memuaskan ini. Pagi itu, di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan, matahari baru saja mengintip malu-malu, menyinari sebuah rumah mewah bergaya klasik modern. Di dalam dapur yang didominasi marmer putih dan perabotan stainless steel mahal, Raina sedang tenggelam dalam dunianya. Raina, wanita berusia 30-an yang anggun, sedang memotong wortel dan kentang. Di atas kompor, panci besar mengepulkan aroma rempah yang menggugah selera. Ia sedang memasak sup buntut, menu favorit suaminya, Bagas. Bagi Raina, dapur adalah jantung rumah tangganya, tempat ia menuangkan kasih sayang lewat masakan. Namun, pagi ini, ada perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Sebuah firasat yang tak bernama. Seperti ada kabut dingin yang menyelimuti tengkuknya, meski kompor di depannya menyala hangat. 3 hari terakhir ini, suasana rumah terasa berbeda. Terlalu manis. Bagas, suaminya yang biasanya pulang larut malam dengan wajah lelah dan jarang bicara, mendadak berubah menjadi suami paling romantis sedunia. Ia sering memeluk Raina dari belakang, membawakan bunga, dan memuji hal-hal kecil. Begitu juga dengan Bu Asih, ibu mertua Raina yang tinggal bersama mereka. Wanita paruhbaya yang biasanya bermulut pedas dan hobi mengkritik penampilan Raina itu, tiba-tiba bersikap lembut bak Ibu Pri. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki berselop mahal terdengar mendekat. Raina menoleh. Bu Asih berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun. Wajahnya sudah terpoles make-up tipis, menyunggingkan senyum yang merekah lebar. Wah, mantu ibu rajin sekali, sapa Bu Asih dengan nada yang mendayu. Ia berjalan mendekat, lalu tangannya yang dipenuhi cincin berlian menyentuh bahu Raina. Baunya harum sekali. Raina, Bagas pasti senang punya istri sesempurna kamu. Raina tersenyum canggung. Pujian itu terasa asing di telinganya. Biasanya, Bu Asih akan berkomentar, "Duh, bau bawangnya nyebar sampai ke kamar ibu." Atau, "Kenapa nggak suruh pembantu saja sih?" "Iya, Bu. Mumpung Mas Bagas mau dinas luar kota hari ini, Raina mau masakin kesukaannya sebelum berangkat," jawab Raina lembut. "Bagus, bagus." Bu Asih mengangguk-angguk. Matanya tidak menatap wajah Raina, melainkan menyapu sekeliling dapur, menatap perabotan mewah, kulkas 2 pintu yang besar, hingga ke langit-langit rumah. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan seorang penaksir harga yang sedang menghitung nilai aset. "Kamu memang aset berharga di keluarga ini, Raina. Benar-benar berharga." Belum sempat Raina mencerna makna kalimat itu, sepasang lengan kekar melingkar di pinggangnya dari belakang. Aroma parfum maskulin yang tajam menyeruak. "Pagi, istriku yang cantik," bisik Bagas di telinga Raina, lalu mendaratkan ciuman hangat di pipinya. Tubuh Raina menegang sejenak. Dulu, sentuhan ini adalah hal yang paling ia rindukan. Tapi entah kenapa, pagi ini, sentuhan Bagas membuat bulu kuduknya meremang. Bukan karena gairah, tapi karena rasa takut naluriah yang belum bisa ia jelaskan logikanya. "Mas Bagas, sudah siap? Sarapannya sebentar lagi matang," kata Raina sambil mencoba melepaskan pelukan itu dengan halus untuk mengaduk sup. Bagas tidak melepaskannya. Ia justru mempererat pelukannya, seolah ingin memastikan Raina tidak bisa lari kemana-mana. "Gak usah buru-buru, sayang. Pesawatku masih nanti siang. Oh ya, selama aku di luar kota 2 hari ini, kamu di rumah saja ya?" "Kenapa, Mas? Aku ada rencana mau ke butik sebentar nanti sore," tanya Raina. "Jangan," potong Bagas cepat. Nadanya sedikit terlalu tinggi, membuat Raina terkejut. Bagas segera melembutkan suaranya lagi. "Maksudku, kamu kan kelihatan capek akhir-akhir ini. Aku mau kamu istirahat total. Nikmati rumah ini. Lagian, nanti siang katanya bakal hujan badai. Bahaya kalau kamu nyetir sendiri."
Bu Asih menimpali dengan cepat. Seolah mereka sudah berlatih dialog ini sebelumnya. Benar kata suamimu, Raina. Nurut saja. Oh ya, nanti kalau Bagas sudah berangkat, tolong ibu ya. Cek gudang belakang. Sepertinya ada tumpukan kardus lama yang harus dirapikan. Tapi nanti saja, kalau kami sudah pergi. Gudang. Raina mengernyit. Kenapa nggak minta Pak Kebun atau Mina saja, Bu? Ah, itu barang-barang pribadi ibu. Ibu nggak percaya sama pembantu. Cuma kamu yang ibu percaya di rumah ini. Kilah Bu Asih sambil tersenyum manis. Terlalu manis. Di sudut dapur, dekat area cuci piring kotor, berdiri Minah. Asisten rumah tangga yang sudah bekerja pada Raina sejak sebelum Raina menikah dengan Bagas. Minah adalah wanita paruh-baya yang sederhana, setia, dan biasanya cekatan. Namun pagi ini, Minah tampak seperti orang sakit. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat mengelap piring. Matanya bergerak gelisah, melirik takut-takut ke arah Bagas dan Bu Asih. Lalu beralih menatap Raina dengan sorot mata yang penuh penderitaan. Raina menangkap kegelisahan itu. Minah, kamu sakit? Tanya Raina khawatir. Minah tersentak kaget. Piring di tangannya nyaris jatuh. Enggak, Bu. Saya cuma agak pusing sedikit. Jawabnya terbata-bata. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dasar lemah, cibir Bu Asih pelan. Namun tatapannya tajam menusuk ke arah Minah. Tatapan yang berisi ancaman. Sudah, Raina. Ayo kita makan. Jangan urusi pembantu. Sarapan pagi itu berlangsung dengan suasana yang surrealis. Bagas dan Bu Asih makan dengan lahap, terus-menerus memuji masakan Raina, memuji betapa beruntungnya mereka memiliki Raina. Namun bagi Raina, setiap suapan nasi terasa seperti menelan kerikil. Ada ketidakjujuran yang mengambang di udara, pekat dan menyesakan. Waktu berlalu. Pukul 10 pagi, Bagas siap berangkat. Koper besarnya sudah ada di bagasi mobil. Di teras depan, Bagas memeluk Raina lama sekali. Jaga diri baik-baik ya, bisik Bagas. Kalimat itu terdengar wajar, tapi intonasinya aneh. Seperti sebuah perpisahan abadi, bukan perpisahan untuk dinas 2 hari. Ingat, nanti siang cek gudangnya. Iya, Mas. Hati-hati, jawab Raina. Mobil mewah Bagas pun meluncur keluar gerbang, diikuti oleh mobil Bu Asih yang beralasan mau pergi arisan. Raina berdiri di teras, melambaikan tangan hingga mobil itu hilang di tikungan. Rumah besar itu kini sunyi. Hening yang mencekam. Raina menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa tidak enaknya. Mungkin aku cuma parno, batinnya. Mereka keluargaku. Mereka mencintaiku. Raina membalikkan badan, berniat kembali ke dapur untuk membereskan sisa sarapan dan kemudian, sesuai pesan mertuanya, mengecek gudang belakang. Namun, baru saja ia melangkah masuk ruang tengah, sebuah tangan yang dingin dan basah oleh keringat mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Ah! Raina terpekik kaget. Ia menoleh dan mendapati Minah berdiri di sana. Wajah pembantu setianya itu kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas mayat. Air mata membanjiri pipinya, dan matanya terbelalak lebar penuh teror. Bu! Bu Raina! Suara Minah bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Astaga! Minah! Kamu kenapa? Kamu bikin saya jantungan. Seru Raina. Minah tidak melepaskan cengkeramannya. Justru ia menarik Raina menjauh. Menjauh dari arah dapur dan gudang. Bu, kita harus pergi. Detik ini juga. Jangan tanya kenapa. Ayo lari, Bu. Minah, kamu ngomong apa sih? Lari kemana? Ada apa? Raina bingung, mencoba melepaskan tangannya. Tapi tenaga Minah yang didorong adrenalin ternyata sangat kuat. Mereka mau bunuh ibu. Pekik Minah tertahan. Dunia Raina serasa berhenti berputar. Kalimat itu menggantung di udara kosong ruang tamu yang mewah itu. Hening, apa maksud kamu? Tanya Raina lirih. Otaknya menolak memproses informasi itu.
Minah jatuh berlutut di kaki Raina, memeluk kaki majikannya sambil menangis histeris namun dengan suara yang diredam. Pak Bagas dan Bu Asih. Tadi malam, saya dengar mereka ngobrol di ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Saya dengar semuanya. Bu, demi Allah. Raina mematung. Jantungnya mulai berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Apa yang mereka bicarakan? Minah mendongak, menatap mata Raina dengan keputusasaan. Kecelakaan, Bu. Mereka mau bikin seolah-olah ibu kecelakaan. Pak Bagas pergi keluar kota itu cuma alibi. Biar dia nggak ada di sini pas kejadian. Kejadian apa, Minah? Bentak Raina. Ketakutan mulai merayapi tulang punggungnya. Gas, desis Minah. Bu Asih sudah panggil orang semalam. Pas ibu tidur. Mereka merusak regulator gas di dapur kotor dan saluran water heater di gudang. Mereka bikin bocor halus. Baunya nggak akan langsung kecium karena ventilasi ditutup semua sama Bu Asih tadi pagi. Minah menarik napas panjang, tersengal-sengal. Mereka bilang, nanti siang gas itu bakal memenuhi gudang. Terus mereka suruh ibu ke gudang kan? Suruh ibu beres-beres. Raina mengangguk kaku. Teringat pesan manis Bu Asih tadi. Cek gudang belakangnya. Saklar lampu di gudang itu korslet, Bu. Sering memercikan api. Begitu ibu masuk gudang, nyalakan lampu. Duar. Minah menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Rumah ini bakal meledak. Terbakar. Dan ibu bakal dianggap meninggal karena kelalaian. Raina mundur selangkah. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada dinding. Wajah tampan Bagas yang tersenyum tadi pagi, pelukan hangatnya, pesan, jangan keluar rumah. Semuanya tiba-tiba berputar di kepala Raina seperti potongan film horor. Sikap manis itu bukan cinta. Itu adalah salam perpisahan dari seorang pembunuh. Kenapa? Bisik Raina. Air matanya menetes tanpa izin. Kenapa mereka tega? Aku istri dia. Min. Aku yang bayar hutang ibunya. Uang, Bu. Jawab Minah cepat. Saya dengar mereka ketawa-tawa. Mereka bilang asuransi jiwa ibu nilainya puluhan miliar. Ditambah aset rumah ini. Dan warisan perusahaan. Pak Bagas bilang. Akhirnya kita bisa bebas dari wanita itu dan jadi kaya raya. Rasa sakit menghantam dada Raina lebih keras daripada ledakan apapun. Pengkhianatan. Suami yang ia cintai, mertua yang ia hormati, ternyata adalah serigala berbulu domba yang mengincar nyawanya. Raina menatap ke arah lorong yang menuju dapur. Lorong itu kini terlihat gelap dan menakutkan. Seolah di ujung sana maut sedang menunggunya dengan mulut menganga. Aroma sup buntut yang tadi pagi terasa lezat. Kini dalam ingatan Raina berubah menjadi aroma kematian. Bu, kita nggak punya waktu lagi. Minah bangkit berdiri, menarik tangan Raina lagi. Gas itu pasti sudah memenuhi ruangan belakang. Sedikit saja ada gesekan. Kita semua mati. Ayo lari lewat pintu samping taman. Jangan bawa apa-apa. Raina menghapus air matanya kasar. Dalam hitungan detik, kesedihannya bertransformasi. Rasa tidak percaya itu berubah menjadi insting bertahan hidup. Ia menatap Minah. Satu-satunya manusia yang ternyata benar-benar peduli padanya di istana megah ini. Seorang pembantu yang nyawanya tidak pernah diperhitungkan oleh Bagas dan Bu Asih. Justru menjadi malaikat penyelamatnya. Ayo, Minah. Suara Raina terdengar dingin dan gemetar. Tanpa menoleh lagi ke arah foto pernikahan besar yang terpajang megah di dinding ruang tamu. Foto di mana Bagas tersenyum palsu sambil memeluk pinggangnya. Raina berlari. Ia berlari mengikuti Minah. Keluar dari rumah mewahnya, melintasi taman samping yang terawat rapi, membuka gerbang kecil yang jarang dipakai, dan melangkah keluar ke gang sempit yang panas dan berdebu. Di belakang mereka, rumah mewah itu berdiri gagah. Namun di dalamnya, bom waktu sedang berdetak, menunggu mangsanya yang tak kunjung datang. Raina selamat, tapi Raina yang lugu, penurut, dan buta karena cinta, telah mati di dalam rumah itu.
Wanita yang kini berdiri di pinggir jalan raya dengan napas terengah-engah dan hati yang hancur berkeping-keping adalah wanita baru. Wanita yang siap membalas dendam. Panas, debu, dan rasa takut yang mencekik. Raina berlari. Kakinya yang terbiasa melangkah anggun di atas lantai marmer dingin atau karpet bludru tebal, kini harus menghantam aspal panas ganggang sempit Jakarta. Gaun rumah mahalnya yang berbahan linen kini kotor terkena cipratan lumpur selokan. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lepek oleh keringat dingin. Di sebelahnya, Minah terus menarik tangannya. "Ayo Bu, sedikit lagi di depan sana jalan raya." Desak Minah dengan napas memburu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan rumah megah itu, istana yang ternyata adalah peti mati, masih menghantui pikiran Raina. Setiap kali ada suara keras, Raina tersentak, mengira itu suara ledakan gas yang direncanakan Bagas. Mereka menyetop taksi dengan sembarangan, mengabaikan tatapan aneh sopir yang melihat penampilan mereka yang kacau. Minah menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit Kemang. Sebuah alamat di kawasan padat penduduk tempat ia mengontrak rumah kecil. Perjalanan itu terasa seperti berjam-jam bagi Raina. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang menjulang angkuh. Dulu, ia merasa memiliki kota ini. Ia adalah pengusaha sukses, istri dari direktur perusahaan ternama. Tapi sekarang, ia merasa seperti buronan. Taksi berhenti di depan sebuah gang sempit yang hanya muat satu motor. "Kita sampai, Bu. Maaf tempatnya jelek." Cicit Minah sambil membayar taksi dengan uang receh dari dompet lusuhnya. Raina menggeleng lemah. "Nggak apa-apa, Min. Yang penting aman." Mereka berjalan masuk. Aroma selokan, gorengan, dan asap knalpot bercampur menjadi satu. Kontras sekali dengan aroma diffuser lavender di kamar tidur Raina. Mereka akhirnya masuk ke dalam kontrakan Minah. Ruangan itu sempit. Hanya seukuran kamar mandi tamu di rumah Raina. Dindingnya bercat kapur yang mulai mengelupas. Atapnya seng yang membuat ruangan terasa seperti oven di siang hari, dan hanya ada satu kipas angin tua yang berbunyi kretek-kretek saat berputar. Kasur busa tipis terhampar di lantai. Raina merosot duduk di kasur itu. Kakinya lemas. Hening. Hanya suara kipas angin tua yang mengisi kesunyian di antara isak tangis tertahan Raina. "Minum dulu, Bu." Minah menyodorkan segelas air mineral gelas. Tangannya masih gemetar. Raina menatap gelas plastik di tangannya. Air matanya menetes jatuh ke dalam air itu. "Minah, aku masih nggak percaya." Bisik Raina. Suaranya pecah. "Bagas dia suami aku. Min. Aku bayarin hutang judi dia. Aku kasih modal buat ibunya bergaya sosialita. Aku kasih mereka segalanya. Kenapa mereka mau bunuh aku?" Minah duduk bersimpuh di lantai, menatap majikannya dengan tatapan iba bercampur marah. "Karena mereka serakah, Bu. Setan uang sudah butakan mata mereka." Minah menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk menceritakan detail yang lebih menyakitkan. "Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi ibu harus tahu ini. Waktu mereka ngobrol semalam, mereka nggak cuma rencanain pembunuhan. Mereka ketawain ibu." Raina mendongak, matanya merah dan bengkak. "Ketawain aku?" "Iya, Bu." Suara Minah bergetar menahan amarah. "Bu Asi bilang, dasar perempuan bodoh. Dia pikir kita sayang sama dia. Padahal kita cuma sayang dompetnya." Terus Pak Bagas ketawa. Dia bilang, "Iya, untung dia naif banget. Gampang ditipu pakai kata-kata manis. Begitu dia mati, semua aset balik ke aku, dan kita bisa hidup tenang tanpa harus pura-pura baik sama dia." Jeb. Kalimat itu menancap tepat di jantung Raina. Lebih sakit daripada tusukan pisau. Lebih panas daripada api. Raina terdiam. Air matanya perlahan berhenti mengalir. Isak tangisnya mereda, digantikan oleh napas yang berat dan dalam. Selama ini, Raina berpikir dia adalah istri yang berbakti. Dia pikir dia adalah menantu yang baik. Ternyata, di mata mereka, dia hanyalah sapi perah. Sapi perah yang bodoh,
yang siap disembelih kapan saja dagingnya dibutuhkan. Bodoh, desis Raina. Tangannya meremas gelas plastik hingga penyok. Aku memang bodoh. Minah, aku biarkan cinta bikin aku buta. Raina memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, ia melihat wajah Bagas. Senyum palsunya. Rayuan busuknya. Lalu ia melihat wajah Bu Asih. Keangkuhannya. Ketamakannya. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Saat Raina membuka mata, tatapan sendu dan terluka itu sudah lenyap. Mata itu kini kering. Dingin. Tajam seperti mata elang yang mengincar mangsa. Aura wibawanya sebagai mantan pebisnis handal yang dulu membangun kerajaan properti dari nol, perlahan kembali muncul. Meski ia duduk di kontrakan sempit, postur tubuhnya tegak. Raina bangkit berdiri. Ia berjalan ke arah cermin kusam yang tergantung miring di dinding. Ia menatap pantulan dirinya. Rambut berantakan, wajah kotor. Cukup, bisik Raina pada bayangannya sendiri. Raina yang cengeng, Raina yang naif, sudah mati di rumah itu. Dia sudah meledak bersama gas hayalan mereka. Ia berbalik menatap Minah. Minah, pinjam ponselmu. Minah segera menyerahkan ponsel Android lamanya yang layarnya retak 1000. Raina dengan cekatan menekan serangkaian nomor. Nomor yang ia hafal di luar kepala. Efek suara, nada sambung telepon. Tut, tut. Halo? Suara berat seorang pria terdengar di seberang. Itu Pak Wirya, pengacara kepercayaan Raina sejak masa lajang. Satu-satunya orang yang tahu detail aset Raina yang sebenarnya. Pak Wirya, ini Raina. Jangan potong bicara saya. Suara Raina terdengar tegas, dingin, dan penuh otoritas. Jauh berbeda dari suara wanita yang baru saja menangis. Pak Wirya terdengar kaget. Ibu Raina? Kenapa pakai nomor lain? Suara ibu terdengar berbeda. Ada apa? Saya baru saja lolos dari percobaan pembunuhan yang direncanakan suami dan mertua saya, kata Raina datar. Astaga! Apa? Bu, ibu di mana? Kita lapor polisi sekarang. Seru Pak Wirya panik. Jangan, bentak Raina. Jangan lapor polisi dulu. Kalau kita lapor sekarang, Bagas punya alibi kuat di luar kota. Bu Asih punya koneksi. Mereka akan bilang ini kecelakaan murni atau kelalaian saya. Mereka akan menyuap sana-sini pakai uang saya. Raina berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Otaknya berputar menyusun strategi perang. Dengarkan saya, Pak. Mereka melakukan ini demi uang. Demi warisan. Demi asuransi. Jadi, langkah pertama saya bukan memenjarakan badan mereka, tapi memiskinkan mereka. Raina menyeringai. Sebuah seringai yang menakutkan. Pak Wirya, saya minta Bapak bekukan semua aset likuid saya sekarang juga. Detik ini juga. Maksud Ibu? Blokir semua kartu kredit utama dan tambahan yang dipegang Bagas. Bekukan semua rekening bersama. Laporkan ke bank sebagai tindakan pengamanan darurat atau dugaan fraud. Buat seolah-olah sistem perbankan sedang error atau ada investigasi hukum. Saya mau akses mereka ke uang saya putus total. Tapi Bu, kalau Bagas mencoba transaksi dan gagal, dia akan curiga. Sela Pak Wirya. Bagus. Jawab Raina cepat. Itu tujuannya. Saya mau dia panik. Saya mau dia merasa seperti tikus yang tiba-tiba kehabisan makanan. Saat dia panik, dia akan ceroboh. Saat dia ceroboh, dia akan membuat kesalahan. Dan saat dia membuat kesalahan, kita akan punya bukti untuk menghancurkan dia selamanya. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Wirya bisa merasakan kemarahan yang terkontrol dari kliennya. Baik, Bu. Saya paham. Saya akan hubungi Direktur Ban Relasi kita sekarang. Dalam 10 menit, semua akses keuangan Ibu akan lumpuh total. Statusnya, Frozen by Authority. Lakukan, Pak. Dan satu lagi, siapkan berkas-berkas aset properti yang saya jaminkan atas nama perusahaan. Saya mau tarik semua jaminan itu. Raina mematikan telepon.
Ia tidak berhenti di situ. Ia kemudian menghubungi satu orang lagi. Andra. Andra adalah sahabat lama Raina, seorang ahli IT dan keamanan siber yang dulu pernah memperingatkan Raina tentang Bagas, tapi Raina tidak mendengarkannya. Halo, Andra. Rai. Tumben telepon. Ada apa? Kamu benar, Endra. Tentang Bagas. Kamu benar semua. Suara Raina sedikit melunak, namun tetap tegas. Sekarang aku butuh bantuanmu. Aku butuh keahlianmu menyadap. Datang ke alamat yang aku kirim. Bawa peralatanmu yang paling canggih. Kita akan main mata-mata. Setelah menutup telepon, Raina duduk kembali di kasur. Ia menatap Minah yang memandangnya dengan takjub dan sedikit takut. Perubahan majikannya begitu drastis. Ibu yakin mau lawan Pak Bagas? Tanya Minah pelan. Raina menatap tajam ke depan, seolah bisa melihat Bagas dan Bu Asih yang sedang tertawa di kejauhan. Aku bukan mau melawan, Minah, jawab Raina dingin. Aku mau menghancurkan. Mereka mau hartaku? Silakan ambil. Kalau mereka bisa ambil dari mayatku. Tapi selama aku masih bernapas, 1 rupiah pun gak akan jatuh ke tangan mereka. Skene pindah. Lounge bandara VIP. Sementara itu, di sebuah lounge mewah bandara Soekarno-Hatta, Bagas duduk santai di sofa kulit yang empuk. Kaki disilangkan. Jas mahalnya tersampir rapi. Di hadapannya, tersaji segelas wine mahal. Ia tersenyum, menatap layar ponselnya. Tidak ada berita ledakan gas di TV. Mungkin belum waktunya, pikirnya. Atau mungkin ledakannya kecil dan dianggap kecelakaan biasa. Yang jelas, ia sudah punya alibi kuat, tiket pesawat dan CCTV bandara. Ah, nikmatnya kebebasan, gumam Bagas. Ia membayangkan hidup tanpa Raina. Tanpa perlu pura-pura jadi suami baik. Tanpa perlu menyembunyikan selingkuhan. Dan yang paling penting, uang Raina akan jadi miliknya seutuhnya. Seorang pelayan datang membawa tagihan minuman tambahannya. Silakan, Pak Bagas. Totalnya 5 juta rupiah. Bagas tersenyum meremehkan. Ia mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil kartu kredit Black Card, yang tentu saja atas nama Raina, dengan gaya angkuh. Ia meletakkannya di atas nampan kecil. Gesek saja. Nggak usah pakai PIN, contactless. Katanya sombong. Pelayan itu mengangguk dan membawa kartu itu ke mesin EDC. Beep, beep. Pelayan itu mengernyit. Ia mencoba menggesek lagi. Beep, beep. Maaf, Pak. Pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. Kartunya declinet. Ditolak. Alis Bagas terangkat tinggi. Tawanya hampir meledak. Hah? Kamu bercanda? Itu kartu unlimited. Limitnya miliaran. Mesin kamu kali yang rusak. Coba lagi. Sudah 3 kali. Pak, tulisannya stolen card atau kartu dilaporkan hilang. Jelas pelayan itu sopan tapi tegas. Jantung Bagas berdegup kencang. Hilang? Siapa yang lapor? Raina kan di rumah. Atau Raina sudah mati? Kalau mati, Ban gak mungkin tahu secepat ini. Ah, Ban bodoh. Bentak Bagas untuk menutupi kepanikannya yang mulai muncul. Ia mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum. Juga milik Raina. Pelayan mencoba lagi. Wajahnya semakin tidak enak. Maaf Pak, ini juga ditolak. Statusnya, frozen by authority. Darah Bagas surut dari wajahnya. Gelas wine di meja tiba-tiba terlihat seperti racun. Frozen? Dibekukan otoritas? Tangannya gemetar saat ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Login failed. User ID blocked. Please contact customer service. Sialan! Umpat Bagas keras, membuat orang-orang di lounge menoleh. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya. Bukan karena malu kartunya ditolak, tapi karena implikasinya. Pembekuan masif dan instan seperti ini hanya terjadi jika pemilik rekening melaporkannya secara sadar dengan status darurat tingkat tinggi. Bagas menelan ludah yang terasa pahit. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya seperti ular berbisa. Raina.
Di kontrakan kecil yang panas itu, Raina tersenyum tipis melihat layar ponsel Minah. Notifikasi pesan dari Pak Wirya masuk. Misi tahap 1 selesai. Semua akses lumpuh. Ikan sudah mulai memakan umpan. Perang baru saja dimulai. Dan Raina, sang ratu yang terbuang, baru saja mematikan aliran darah musuh-musuhnya. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Seolah langit ikut menangis melihat nasib Raina. Di dalam kontrakan sempit Minah yang lembab, sebuah rencana gila sedang disusun. Raina duduk bersila di lantai, ditemani Andra yang baru saja tiba dengan tas ransel hitam besar berisi peralatan canggih. Di depan mereka, Minah duduk dengan wajah pucat namun mata yang memancarkan tekad baja. Minah. Suara Raina terdengar berat. Ia menggenggam tangan pembantunya itu erat-erat. Kamu nggak harus melakukan ini. Ini bahaya. Kalau mereka tahu kamu berpihak sama aku. Minah menggeleng cepat. Enggak, Bu. Saya harus kembali. Kalau saya nggak balik, mereka bakal curiga. Mereka bakal cari saya. Dan kalau mereka tahu saya kabur sama ibu, mereka pasti bakal ngejar kita sampai ke lubang semut. Raina menatap wanita parubaya itu dengan rasa haru yang membuncah. Minah, yang selama ini hanya dianggap orang belakang oleh Bu Asih, kini menjadi garda terdepan pertahanan Raina. Tugas kamu cuma satu, Min. Instruksi Raina tegas. Jadilah bodoh. Jadilah Minah yang mereka kenal. Lugu, penurut, dan gak tahu apa-apa. Kalau mereka tanya soal aku, bilang kamu sakit perut dan pulang ke kontrakan. Gak lihat aku sejak pagi. Andra, pria berkacamata dengan tampilan geki tapi tajam, mengeluarkan sebuah benda kecil seukuran kancing baju dari tasnya. Min, ini panic button. Kalau kamu merasa terancam, tekan ini. Aku dan Raina akan langsung tahu posisimu. Dan ini. Andra menyerahkan sebuah AirPitch, alat penyadap, super kecil. Usahakan selipkan ini di bawah meja kerja Bagas atau di balik lukisan. Baterainya tahan 48 jam. Ini telinga kita. Minah mengangguk. Tangannya gemetar saat menerima alat itu. Saya siap, Bu. Demi keadilan buat ibu. Skene pindah. Rumah mewah Bagas, pagi hari. Keesokan harinya, matahari bersinar terik. Minah berdiri di depan gerbang tinggi rumah mewah itu. Jantungnya berdegup kencang seolah mau melompat keluar. Ia menekan bel. Ting, tong. Pintu terbuka. Bu Asih berdiri di sana dengan wajah masam. Rambutnya acak-acakan. Tanda ia kurang tidur. Mungkin stres karena kartu kreditnya ditolak kemarin. Dari mana saja kamu? Hah? Bentak Bu Asih. Majikan hilang. Kamu malah keluyuran. Dasar pembantu nggak tahu diri. Minah menundukkan kepala dalam-dalam. Mengaktifkan mode acting terbaiknya. Maaf. Nya. Kemarin perut saya sakit banget. Saya izin pulang sebentar ambil obat di kontrakan. Pas saya balik sore, rumah sepi. Saya takut. Jadi saya pulang lagi. Bu Asih menatap Minah dengan mata menyipit. Menyelidik. Detik-detik itu terasa seperti abad bagi Minah. Raina ada hubungi kamu? Tanya Bu Asih tajam. Enggak. Nya, Ibu Raina kan gak pernah telepon saya. Ponsel saya aja jadul. Jawab Minah polos sambil menunjukkan ponsel bututnya. Bu Asih mendengus kasar. Kesombongannya membuatnya meremehkan Minah. Ia tidak percaya seorang pembantu rendahan bisa bersekongkol. Ya sudah, masuk. Rumah berantakan. Masak sana. Bagas lagi stres. Jangan bikin gara-gara. Minah masuk. Ia berhasil. Kuda Troya sudah berada di dalam benteng musuh. Sementara Minah sibuk di dapur, berpura-pura tidak tahu soal rencana gas yang gagal, Andra mulai bergerak. Siang itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Andra keluar dengan pakaian rapi, membawa sebuah bingkisan buah tangan. Ia menyamar sebagai teman lama Bagas yang ingin bertamu. Bagas. Sapa Andra ramah saat Bagas membukakan pintu. Bagas terlihat kacau. Matanya merah. Kemejanya kusut. Endra. Tumben mampir.
Jawab Bagas lesu. Iya, aku lewat sini. Dengar kabar Raina hilang? Aku turut prihatin. Bro, ini aku bawain kopi single origin kesukaanmu. Biar kamu tenang dikit. Andra menyerahkan bingkisan itu. Di dalamnya, tersembunyi alat penyadap cadangan dan kamera mikro. Bagas, yang sedang butuh teman curhat dan validasi, mempersilakan Andra masuk. Masuk. Endra. Iya nih, gue pusing banget. Raina hilang. Terus, banyak masalah lah. Rekening gue dibekukan semua sama Bang Sialan. Andra duduk di sofa ruang tamu, memasang wajah simpati. Serius? Kok bisa barengan gitu? Wah, jangan-jangan ada hacker. Pancing Andra. Entahlah. Bagas mengusap wajahnya kasar. Gue mau ke toilet bentar ya. Lo duduk dulu. Begitu Bagas menghilang di balik pintu kamar mandi, Andra bergerak secepat kilat. Ia tidak membuang waktu. Ia tahu ruang kerja Bagas ada di lantai 1, di ujung lorong. Raina sudah memberinya denah rumah lengkap. Andra menyelinap masuk ke ruang kerja. Ruangan itu berbau rokok dan alkohol. Di meja kerja yang berantakan, Andra dengan cekatan menempelkan alat penyadap super tipis di bawah meja, tepat di mana Bagas biasa duduk. Tapi tugas Andra belum selesai. Ia butuh dokumen. Raina pernah bilang, Bagas punya brankas kecil tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding. Dan kuncinya biasanya disembunyikan di dalam kotak cerutu di atas meja. Andra membuka kotak cerutu itu. Kosong. Sial. Ia melihat sekeliling. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga keramik di rak buku. Ia meraba bagian dalamnya. Goa. Sebuah kunci kecil terasa dingin di ujung jarinya. Andra mengambil kunci itu, menurunkan lukisan, dan membuka brankas dinding itu. Klik. Pintu besi terbuka. Di dalamnya, bertumpuk dokumen-dokumen penting. Andra mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan mode foto dokumen resolusi tinggi. Cekrek. Cekrek, cekrek. Tangannya bergerak cepat memotret setiap lembar. Polis asuransi jiwa Raina. Nilainya 50 miliar rupiah. Penerima manfaat tunggal. Bagas Pramana. Tanggal polis baru saja diperbarui bulan lalu. Surat kuasa penuh. Power of attorney dokumen yang memberikan wewenang penuh pada Bagas untuk mengelola semua aset Raina. Tanda tangan Raina di situ terlihat aneh. Raina tidak pernah menandatangani ini. Surat utang judi, tumpukan tagihan dari bandar judi online dan kasino di luar negeri. Totalnya miliaran. Gila. Desis Andra pelan. Mereka bukan cuma mau bunuh Raina, mereka mau merampoknya sampai kering. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat, dan suara pintu kamar mandi terbuka. Endra? Lo di mana? Suara Bagas terdengar dari ruang tamu. Jantung Andra berhenti berdetak. Ia buru-buru memasukkan kembali dokumen, mengunci brankas, mengembalikan lukisan, dan melempar kunci ke dalam vas bunga. Langkah kaki Bagas semakin dekat ke ruang kerja. Endra. Andra melihat jendela. Terkunci. Ia tidak bisa keluar. Pintu ruang kerja terbuka. Bagas berdiri di ambang pintu, menatap Andra yang sedang berdiri membelakangi meja kerja, memegang sebuah buku dari rak. Loh, ngapain lo di sini? Tanya Bagas curiga. Andra berbalik tenang, tersenyum santai sambil mengangkat buku itu. Sorry, bro. Gue lihat pintu ruangan ini kebuka. Terus gue lihat koleksi buku arsitektur lo. Keren banget edisi ini. Gue cari di mana-mana nggak ada. Bagas menatap Andra tajam selama beberapa detik. Lalu bahunya rileks. Ia percaya. Oh, itu. Iya, itu buku lama. Bawa aja kalau lo mau. Gue lagi nggak mood baca. Thanks, bro. Kata Andra sambil berjalan keluar melewati Bagas, menyembunyikan keringat dingin di punggungnya. Gue pamit dulu ya. Ada meeting mendadak. Andra keluar dari rumah itu dengan jantung yang masih berpacu seperti mobil balap. Tapi di saku celananya, ponselnya kini berisi peluru yang siap menembak mati Bagas secara hukum. Skene pindah. Markas Raina, malam hari. Malam itu, Raina, Andra,
Dan sekarang Pak Wirya yang bergabung, berkumpul mengelilingi sebuah laptop. Andra menghubungkan receiver ke laptop. Alat sadap aktif. Minah juga aman di kamarnya. Di layar laptop, gelombang suara mulai muncul. Mereka memakai headphone. Suara Bagas terdengar jernih, seolah ia berada di ruangan itu bersama mereka. Rekaman, Bagas. Bu, gimana ini? Semua kartu kredit mati. Rekening Raina nggak bisa diakses. Orang bank bilang ada laporan penipuan. Bu Asih, tenang dulu, Gas. Jangan panik. Bagas, gimana nggak panik? Bandar judi udah telepon aku terus. Kalau minggu depan nggak bayar, mereka bakal kirim orang buat habisin aku. Harusnya Raina mati hari ini, Bu. Harusnya dia meledak di gudang itu. Raina memejamkan mata mendengar namanya disebut dengan begitu keji. Rekaman berlanjut, Bu Asih. Rencana gas itu gagal karena pembantu sialan itu pulang. Tapi tenang, Raina pasti cuma ngambek atau pergi menenangkan diri. Dia nggak mungkin lapor polisi. Dia terlalu bodoh dan cinta mati sama kamu. Kita tunggu saja. Kalau dia balik, kita bereskan dia dengan cara lain. Kalau dia nggak balik, kita bikin skenario baru. Bagas, skenario apa? Bu Asih, kecelakaan mobil. Kita cari mobil dia, kita hancurkan, kita buang ke jurang. Biar polisi kira dia kecelakaan tunggal dan mayatnya hanyut. Asuransi 50 miliar itu harus cair bulan ini. Gas. Harus. Pak Wirya melepas headphone-nya dengan wajah merah padam karena marah. Cukup. Ini lebih dari cukup, Bu Raina. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan niat penipuan asuransi. Dengan rekaman ini dan foto dokumen yang diambil Andra, kita bisa mengirim mereka ke penjara seumur hidup. Raina menatap layar laptop itu. Wajahnya datar, tapi matanya menyala. Ia bukan lagi wanita yang menangis di lantai dapur. Belum, Pak, kata Raina dingin. Penjara terlalu enak buat mereka sekarang. Saya mau mereka merasa menang dulu. Saya mau mereka merasa di atas angin, merayakan kematian saya. Baru kemudian saya akan hancurkan mereka di depan semua orang yang mereka banggakan. Raina menunjuk ke arah rekaman suara itu. Mereka mau skenario kecelakaan mobil? Baik. Kita kasih mereka mobilnya. Kita biarkan mereka melakukan kecelakaan itu. Maksud ibu? Tanya Andra bingung. Kita pancing mereka. Raina tersenyum miring. Pak Wirya, biarkan polisi mengawasi. Kita akan tangkap tangan mereka saat sedang menghancurkan mobil saya. Biar mereka tertangkap basah sebagai kriminal bodoh. Rumah mewah di Kemang itu kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Bagas mondar-mandir di ruang tengah. Kemejanya yang mahal sudah basah oleh keringat dingin. Kancing teratasnya terbuka berantakan. Rambutnya kusut. Di tangannya, segelas whisky digenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ponselnya di meja terus berdering. Layar menampilkan nama. Dewa Judi, penagih 1. Angkat, gas. Bentak Bu Asih yang duduk di sofa dengan wajah tegang. Jangan biarkan mereka datang ke sini. Aku nggak punya uang, Bu. Teriak Bagas frustrasi. Melempar gelas whisky-nya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Prang. Semua kartu Raina mati. Rekeningku juga kena imbasnya dibekukan. Kita miskin, Bu. Miskin mendadak. Bu Asih berdiri, menatap putranya dengan tatapan nyalang. Wanita tua itu tidak menunjukkan rasa takut, melainkan keserakahan yang murni. Kita belum miskin selama Raina masih punya asuransi jiwa 50 miliar itu. Polis itu masih aktif. Gas. Dan kau ahli waris tunggalnya. Tapi Raina nggak mati. Bu. Mayatnya nggak ada. Gas di gudang nggak meledak. Kalau begitu kita butuh bukti kematian lain. Desis Bu Asih dingin. Ia mendekati Bagas. Mencengkeram bahu putranya. Polisi butuh alasan untuk menutup kasus, orang hilang, ini dan mengeluarkan surat kematian. Kalau nggak ada mayat, kita butuh bangkai mobil. Bagas menatap ibunya.
Mulai mengerti arah pembicaraan gila ini. Mobil SUV Raina. Gumam Bagas. Mobil itu masih ada di garasi. Kuncinya ada di laci. Tepat. Bu Asih menyeringai licik. Cari orang bayaran. Suruh dia bawa mobil itu ke daerah pegunungan yang sepi. Puncak. Atau jurang di arah Sukabumi. Hancurkan mobil itu. Buat seolah-olah Raina kecelakaan tunggal. Mobilnya meledak dan jatuh ke jurang. Lalu tubuhnya hanyut di sungai deras di bawahnya. Tanpa mayat. Tapi ada bukti mobil hancur. Asuransi akan cair lebih cepat. Ide itu gila. Ide itu nekat. Tapi bagi Bagas yang dikejar hutang nyawa, ide itu terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. Aku kenal satu orang, kata Bagas. Matanya berkilat nekat. Yanto. Preman pasar yang dulu pernah aku pakai buat nakut-nakutin saingan bisnis. Dia butuh duit. Dia bodoh dan mau melakukan apa saja. Skene pindah. Sebuah warung kopi pinggir jalan. Sore hari. Bagas bertemu Yanto di sebuah warung kopi kumuh. Ia mengenakan topi dan masker, berusaha menutupi identitasnya, meski mobil sedan mewahnya yang parkir di depan warung sangat mencolok. Gimana, bos? Tanya Yanto, pria bertato dengan gigi kuning karena rokok. Bagas menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Sisa-sisa uang cash yang berhasil ia kumpulkan dari menjual jam tangan mewahnya kemarin. Ini DP-nya. 20 juta. Sisanya 30 juta lagi kalau kerjaan beres. Mata Yanto berbinar melihat tumpukan uang merah itu. Siap, bos. Jadi tugasnya cuma buang mobil. Bukan cuma buang, tekan Bagas. Bawa mobil SUV hitam plat B 1990 RNA itu ke jalan lama arah puncak yang sepi. Cari tikungan tajam yang bawahnya jurang. Siram bensin di kursi supir. Nyalakan api. Lalu dorong ke jurang. Pastikan meledak atau hancur total. Jangan sampai ada jejak. Beres. Kapan eksekusi? Malam ini juga. Semakin cepat mobil itu hancur, semakin cepat sisa duitmu cair. Bagas menyerahkan kunci mobil Raina kepada Yanto. Tanpa Bagas sadari, di seberang jalan, sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap terparkir tenang. Di dalamnya, Pak Wirya dan 2 orang polisi berpakaian preman sedang mengamati lewat kamera jarak jauh. Target 1 menyerahkan kunci ke target 2. Lapor polisi itu ke radio. Sesuai prediksi Ibu Raina. Di tempat persembunyiannya, Raina mendengarkan laporan itu lewat sambungan telepon. Hatinya mencelos. Mobil itu adalah mobil pertamanya, hasil kerja kerasnya sendiri. Dan sekarang, suaminya menyuruh orang lain untuk menghancurkannya demi uang kematiannya. Biarkan mereka bawa mobilnya, Pak. Perintah Raina dingin. Ikuti mereka. Tangkap basah saat mereka mau mendorongnya. Jangan sampai lolos. Malam itu gelap gulita. Hujan rintik-rintik membuat jalanan aspal menjadi licin. Yanto mengemudikan SUV mewah Raina dengan ugal-ugalan, menikmati tenaga mesin mobil mahal yang jarang ia sentuh. Ia tertawa sendiri membayangkan uang 50 juta yang akan ia dapatkan. Gampang banget kerjaan orang kaya. Gumam Yanto sambil menyalakan rokok. Ia mengarahkan mobil ke sebuah jalan tikus yang jarang dilewati kendaraan, menuju sebuah tebing curam yang di bawahnya mengalir sungai berbatu. Tempat yang sempurna untuk membuang barang bukti. Di belakangnya, jauh namun pasti, 3 mobil polisi tanpa sirine mengikuti dalam mode senyap. Yanto sampai di bibir jurang. Ia mematikan mesin. Suara jangkrik dan gemericik air sungai terdengar samar di kejauhan. Tempat itu benar-benar sepi. Yanto keluar dari mobil. Ia membuka bagasi, mengambil jerigen bensin yang sudah ia siapkan. Dengan santai, ia menyiramkan bensin itu ke kursi pengemudi, dashboard, dan setir. Bau bensin menyengat hidung. Sayang banget mobil bagus. Kekeh Yanto. Ia mengeluarkan korek api batangan. Ia menyalakan 1 batang korek. Api kecil menari-nari di tengah kegelapan malam, memantul di mata Yanto yang serakah. Ia bersiap melempar korek itu ke dalam mobil. Tiba-tiba,
Sorot lampu tembak yang menyilaukan tiba-tiba menyala dari arah semak-semak di sekelilingnya. Polisi! Jangan bergerak. Jatuhkan korek api itu. Suara Toa yang menggelegar memecah keheningan malam. Yanto terlonjak kaget. Korek api di tangannya jatuh ke tanah yang basah. Mati seketika. Dari kegelapan, puluhan polisi bersenjata lengkap muncul mengepungnya. Yanto, preman yang tadinya merasa jagoan, kini gemetar ketakutan. Ia mencoba lari, tapi kakinya tersandung akar pohon. "Ampun, Pak, ampun!" teriak Yanto saat dua polisi membekuknya ke tanah dan memborgol tangannya. "Kamu ditangkap atas percobaan perusakan barang bukti dan pembakaran," bentak salah satu polisi. Yanto yang panik langsung bernyanyi. "Bukan saya, Pak. Saya cuma disuruh. Sumpah, saya disuruh Pak Bagas. Itu mobil istrinya. Saya dibayar." Polisi itu tersenyum puas. "Pengakuan langsung di TKP. Bawa dia. Amankan mobil sebagai barang bukti. Hubungi Pak Bagas sekarang." Skene pindah. Rumah mewah Bagas. Jam 2 pagi. Bagas dan Bu Asih sedang duduk tegang di ruang tamu, menunggu kabar dari Yanto. Mereka berharap mendengar berita kecelakaan tragis di berita pagi nanti. Ponsel Bagas berdering. Nomor tidak dikenal. "Ini pasti polisi yang nemuin bangkai mobilnya," bisik Bu Asih semangat. "Ingat, gas. Akting sedih. Akting histeris." Bagas mengangguk, menarik napas panjang, lalu mengangkat telepon dengan suara yang dibuat bergetar. "Halo? Siapa ini?" "Selamat malam. Apa benar ini dengan Bapak Bagas Pramana?" Suara tegas di seberang sana. "Ya, saya sendiri. Ada apa ya malam-malam begini?" "Kami dari Kepolisian Sektor Bogor. Kami menemukan mobil SUV dengan plat B 1990 RNA di tepi jurang kawasan Puncak." Bagas langsung memotong dengan akting terbaiknya. "Ya Tuhan, itu mobil istri saya. Raina. Bagaimana keadaannya, Pak? Istri saya selamat? Tolong bilang dia selamat." Bu Asih di sampingnya pura-pura menutup mulut, siap menangis buaya. Namun, jawaban polisi selanjutnya membuat darah Bagas membeku. "Maaf Pak, tidak ada istri Bapak di dalam mobil. Tapi kami menemukan seorang pria bernama Yanto yang sedang mencoba membakar mobil tersebut. Saudara Yanto mengaku disuruh oleh Bapak untuk melenyapkan mobil itu." Hening. Dunia Bagas runtuh dalam 1 detik. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Halo, Pak Bagas? Kami minta Bapak datang ke kantor polisi sekarang juga untuk memberikan keterangan. Atau kami yang jemput?" Telepon itu ditutup sepihak oleh polisi. Bagas menjatuhkan ponselnya ke lantai. "Brak, kenapa? Gas? Kenapa muka kamu begitu?" tanya Bu Asih panik, mengguncang bahu anaknya. "Mobilnya hancur kan? Raina dianggap matikan." Bagas menoleh perlahan ke arah ibunya dengan tatapan kosong. "Yanto ketangkap, Bu. Dia belum sempat bakar mobilnya. Dan dia ngaku aku yang suruh." "Goblok!" teriak Bu Asih histeris. Ia menampar pipi Bagas keras-keras. "Plah, kenapa cari preman sebodoh itu? Kita tamat. Gas. Kita tamat." Enggak. Bagas menggeleng. Otak liciknya mencoba mencari celah terakhir. "Kita belum tamat. Yanto itu kriminal. Kata-katanya nggak ada bukti. Kita bisa bilang dia maling." "Maling?" "Iya." Mata Bagas menyala lagi dengan harapan palsu. "Kita bilang ke polisi kalau Yanto itu maling yang curi mobil Raina. Terus pas ketangkap, dia fitnah aku buat cari selamat. Nggak ada bukti tertulis aku nyuruh dia kan? Transaksi kita cash. Tapi. Ayo ke kantor polisi sekarang, Bu. Kita harus lebih galak dari mereka. Kita tuntut Yanto. Kita harus playing victim sampai akhir." Malam itu juga, Bagas dan Bu Asih bergegas ke kantor polisi dengan mobil Bu Asih. Di sepanjang perjalanan, mereka menyusun alibi, menyamakan cerita,
dan berlatih akting sebagai korban pencurian. Mereka tidak sadar bahwa di kantor polisi itu bukan hanya Yanto yang menunggu. Pak Wirya dan tim kuasa hukum Raina juga sudah ada di sana, siap mencatat setiap kebohongan yang keluar dari mulut Bagas sebagai amunisi tambahan untuk pengadilan nanti. Mereka masuk ke kandang macan dengan sukarela, berpikir mereka masih bisa mengaum, padahal taring mereka sudah dicabut satu persatu. Malam itu, lampu kristal gantung di ruang utama rumah mewah Raina menyala terang benderang. Namun, suasana di bawahnya dibuat sekelam mungkin. Bagas dan Bu Asih menggelar acara, doa bersama untuk keselamatan Raina. Tamu undangan yang hadir bukan main-main. Kolega bisnis, dewan direksi perusahaan, sosialita teman arisan Bu Asih, hingga beberapa wartawan media lokal yang diundang khusus untuk meliput kesedihan keluarga ini. Bagas mengenakan kemeja hitam yang pas badan. Wajahnya diset sedemikian rupa agar terlihat sembab dan kurang tidur. Padahal, sembab itu karena ia mabuk semalaman merayakan keberhasilannya, mengakali polisi soal kasus Yanto kemarin. Ya, Bagas berhasil lolos sementara. Karena transaksinya dengan Yanto dilakukan tunai tanpa bukti transfer, polisi kekurangan alat bukti untuk menahannya saat itu juga. Bagas bersikeras bahwa Yanto adalah maling yang mencuri mobil istrinya. Dengan jaminan pengacara mahal, yang dibayar pakai sisa limit kartu kredit darurat, Bagas melenggang bebas. Ia pikir ia menang. Ia pikir Tuhan berpihak pada penjahat. Terima kasih sudah datang. Ucap Bagas menyalami para tamu dengan suara parau yang dibuat-buat. Di sudut ruangan, Bu Asih sedang berakting dengan sempurna. Ia memeluk teman-temannya sambil terisak pelan. Saya nggak kuat, Jeng. Menantu kesayangan saya hilang begitu saja. Mobilnya ditemukan hancur, tapi jasadnya nggak ada. Saya takut dia dimakan binatang buas di jurang. Sabar ya, Bu Asih. Kalau Raina memang sudah tiada, Ibu dan Bagas harus kuat melanjutkan bisnisnya. Hibur salah satu tamu. Itulah kalimat yang ditunggu Bu Asih. Melanjutkan bisnis. Legitimasi sosial. Acara dimulai. Bagas naik ke podium kecil yang sudah disiapkan. Ia mengetuk mikrofon pelan. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Bagas. Bapak, Ibu, sahabat semua. Mulai Bagas. Air mata buaya menetes di pipinya. Hati saya hancur. Istri saya, Raina, adalah wanita yang luar biasa. Kehilangannya adalah pukulan terberat bagi saya. Polisi bilang mobilnya ditemukan di jurang. Kemungkinan dia selamat sangat kecil. Bagas menunduk, memberi jeda dramatis. Lalu ia mengangkat wajahnya lagi, kali ini dengan ekspresi tegar yang dipaksakan. Tapi, hidup harus terus berjalan. Saya yakin Raina ingin saya kuat. Saya berjanji di depan kalian semua. Saya akan mengambil alih tanggung jawab perusahaan dan aset yang ditinggalkan Raina. Saya akan pastikan warisannya dikelola dengan baik oleh saya, suami sah dan ahli waris tunggalnya. Tepuk tangan sopan terdengar dari para tamu. Bu Asih tersenyum tipis di balik sapu tangannya. Berhasil, pikirnya. Besok kita urus surat kematian. Lusa asuransi cair. Bagas mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi. Untuk Raina, semoga tenang di alam sana. Untuk Raina. Gumam para tamu serempak. Tiba-tiba, braa, pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal terbanting terbuka dengan keras. Angin malam berhembus masuk, mematikan lilin-lilin hias di dekat pintu. Semua orang terlonjak kaget. Gelas di tangan Bagas nyaris jatuh. Di ambang pintu, berdiri sesosok wanita. Ia tidak mengenakan pakaian lusuh seperti saat pelarian. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern. Wajahnya dipoles make-up tajam yang menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Itu Raina. Bukan hantu. Bukan mayat. Tapi Raina yang hidup, napas, dan berdiri tegak dengan aura seorang ratu yang kembali untuk memenggal kepala pengkhianat. Ruangan itu senyap seketika. Saking senyapnya,
Suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar. "Raina?" bisik Bu Asih. Matanya melotot seolah mau keluar. Wajahnya pucat pasi. Topeng kesedihannya runtuh digantikan teror murni. "Hantu!" desis Bagas. Kakinya gemetar. "Itu pasti hantu." Raina melangkah masuk. Tak, tak, tak. Suara hak tinggi sepatunya menggema di lantai marmer, memecah keheningan. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberinya jalan, seolah ia adalah Musa membelah Laut Merah. Ia berhenti tepat di depan podium, menatap Bagas yang berdiri mematung di atasnya. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi rasanya seperti dipisahkan jurang neraka. "Maaf saya terlambat di pesta kematian saya sendiri." Suara Raina tenang, jernih, dan dingin. Tanpa mikrofon pun, suaranya terdengar ke seluruh penjuru ruangan. "Raina, sayang." Bagas yang tersadar duluan mencoba kembali ke naskah sandiwaranya. Ia turun dari podium, mencoba memeluk Raina. "Kamu hidup. Astaga, aku pikir kamu mati. Aku khawatir setengah mati." Raina tidak bergerak. Saat tangan Bagas hampir menyentuhnya, Raina mengangkat satu tangan. "Jangan sentuh saya." 3 kata. Tapi tajamnya seperti silet. Bagas terpaku. Bu Asih, dengan insting bertahan hidupnya, ikut maju. "Raina, nak, syukurlah kamu pulang. Kamu kemana saja? Kami semua berdoa buat kamu." Raina menoleh ke arah mertuanya. Tatapannya membuat Bu Asih mundur selangkah. "Berdoa?" Raina tersenyum miring. "Berdoa supaya saya cepat mati? Atau berdoa supaya gas di gudang itu meledak sesuai rencana?" "Gas!" Para tamu undangan tersentak kaget. Bisik-bisik mulai terdengar. "Raina, kamu bicara apa? Kamu pasti masih syok karena kecelakaan itu," kata Bagas panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Ia menoleh ke para tamu. "Maaf semuanya. Istri saya sepertinya mengalami gangguan mental pasca trauma." Dia bicaranya ngelantur. "Gangguan mental?" Raina tertawa kecil. Tawa yang tidak ada unsur lucunya sama sekali. "Mari kita lihat siapa yang sebenarnya sakit jiwa di sini." Raina memberi kode ke arah pintu masuk. Pak Wirya masuk, diikuti oleh Andra dan 2 orang polisi berseragam lengkap. Andra membawa sebuah proyektor portabel dan langsung menyambungkannya ke dinding putih besar di ruang tengah. "Apa-apaan ini? Keluar! Ini rumah saya!" teriak Bagas histeris. "Koreksi, Tuan Bagas," sahut Pak Wirya lantang. "Ini rumah Nyonya Raina. Dan Anda tidak punya hak mengusir siapapun." Layar proyektor menyala. "Hadirin sekalian," kata Raina, berbalik menghadap para tamu undangan. "Kalian diundang ke sini untuk menyaksikan duka cita. Tapi malam ini, saya akan menyuguhkan hiburan yang lebih menarik. Sebuah drama kriminal nyata." Klik. Slide pertama muncul. Foto dokumen polis asuransi jiwa Raina dengan nilai 50 miliar. Berdampingan dengan foto surat hutang judi Bagas yang nilainya fantastis. "Suami saya, Bagas Pramana, punya hutang judi 15 miliar. Dan satu-satunya cara dia melunasinya adalah dengan kematian saya." "Bohong. Itu fitnah. Itu editan," teriak Bu Asih. Ia mencoba maju merampas proyektor, tapi ditahan oleh polisi. "Diam dan tonton, Bu Asih," bentak Raina. "Ini bagian favorit saya." Klik. Audio diputar. Suara jernih dari rekaman alat sadap Andra memenuhi ruangan. Suara rekaman, Bu Asih. "Raina harus mati hari ini. Gas di gudang sudah diatur." Begitu dia nyalakan lampu. "Duar. Kita bebas. Gas. Kita kaya." Bagas. "Akhirnya. Aku udah muak pura-pura cinta sama dia. Bodoh banget dia percaya aku dinas luar kota." Wajah para tamu undangan berubah dari bingung menjadi jijik. Mereka menatap Bagas dan Bu Asih seperti melihat sampah. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu live. Bagas jatuh terduduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya.
Rahasianya telanjang di depan semua orang yang ia coba kagumi. Dan terakhir, lanjut Raina, tanpa memberi ampun. Klik. Video Yanto di kantor polisi diputar. Pengakuan polos sang preman. Saya disuruh Pak Bagas. Pak, disuruh bakar mobil istrinya di jurang biar dikira kecelakaan. Dibayar 50 juta. Skakmat. Raina mematikan proyektor. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini hening yang mencekam bagi Bagas. Raina berjalan mendekati Bagas yang bersimpuh di lantai. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah. Dulu ia memuja pria ini. Sekarang, ia hanya merasa kasihan. Kamu mau warisan saya, Mas? Tanya Raina pelan. Kamu mau rumah ini? Kamu mau uang saya? Bagas mendongak. Matanya basah oleh air mata ketakutan. Raina, maafin aku hilaf, aku dipaksa ibu. Pengecut, teriak Bu Asih saat anaknya menyalahkannya. Raina menggeleng. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Bagas, Pak Wirya sudah mengurus semuanya. Gugatan cerai sudah masuk. Aset sudah diamankan. Dan hutang-hutangmu itu tetap jadi milikmu. Raina menoleh ke arah polisi. Pak, silakan. Bawa sampah ini keluar dari rumah saya. Polisi bergerak maju. Borgol besi berbunyi klik-klik mengikat tangan Bagas dan Bu Asih. Enggak mau. Lepasin. Saya orang terpandang. Raina, tolong ibu. Ibu merawat kamu. Bu Asih meronta-ronta saat diseret polisi. Gaun mahalnya tersangkut di kaki kursi. Martabatnya hancur lebur. Bagas hanya tertunduk lesu. Menangis tanpa suara saat digiring melewati tamu-tamu yang dulu memujanya. Ia melihat tatapan jijik dari kolega bisnisnya. Karirnya tamat. Hidupnya tamat. Saat mereka berdua dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan lampu strobo biru yang berputar-putar, Raina berdiri di teras. Ia tidak tersenyum. Ia tidak tertawa. Wajahnya datar. Minah, yang sejak tadi bersembunyi di dapur, berlari keluar dan memeluk Raina. Ibu selesai. Bu. Semuanya selesai. Raina membalas pelukan Minah. Air mata menetes satu kali di pipinya. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Beban berat yang ia pikul selama beberapa hari ini akhirnya terangkat. Iya, Min. Selesai. Bisik Raina. Tapi Raina tahu, ini baru akhir dari babak satu. Babak kedua adalah membangun kembali puing-puing hatinya. Bagas dan Bu Asih akan membusuk di penjara, tapi Raina harus tetap hidup. Dan kali ini, ia akan hidup untuk dirinya sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam penggerebekan yang viral itu. Di sebuah sel penjara yang sempit dan lembab di pinggiran Jakarta, seorang pria kurus duduk memeluk lutut di pojokan. Rambutnya dicukur habis. Wajahnya kusam dan dipenuhi bintik-bintik bekas jerawat karena stres. Ia mengenakan kaos oranye kusam bertuliskan, tahanan. Itu Bagas. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan jas branded dan jam tangan miliaran rupiah, kini tak lebih dari seonggok raga tanpa jiwa. Matanya kosong menatap lantai semen yang dingin. Hei, Bagas. Giliran piket WC. Bentak seorang narapidana bertato di sel sebelahnya. Bagas tersentak kaget. Dengan gemetar, ia bangkit dan mengambil sikat lantai. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi pagi. Tidak ada lagi Raina yang memijat pundaknya saat lelah. Yang ada hanya bau pesing, nasi cadong yang keras, dan teriakan kasar para napi senior. Di blok wanita, nasib Bu Asih tak kalah menyedihkan. Wanita sosialita yang dulu paling anti debu dan kuman, kini harus tidur berdesakan dengan 5 narapidana lain di atas tikar tipis. Kulitnya yang dulu rutin perawatan mahal kini keriput dan kusam. Setiap hari Kamis, jam kunjungan, adalah neraka bagi mereka berdua. Bukan karena rindu, tapi karena mereka dipertemukan di ruang tunggu dengan pembatas kaca. Ini semua salah kamu, Gas. Desis Bu Asih lewat lubang interkom. Matanya melotot penuh kebencian. Kalau kamu becus ngurus Yanto, kalau kamu nggak sebodoh itu ngaku di telepon, kita nggak bakal busuk di sini. Bagas menatap ibunya dengan tatapan nanar.
Dulu ia menghormati wanita ini. Sekarang, ia sadar ibunya lah arsitek kehancurannya. Salah aku, ibu yang serakah. Ibu yang suruh aku nikahin Raina cuma buat uangnya. Ibu yang punya ide gila buat ledakin rumah. Aku cuma boneka ibu. Dasar anak nggak tahu diuntung. Mereka saling menyalahkan. Saling mencaci. Ikatan ibu dan anak yang dulu terlihat solid karena uang, kini hancur berkeping-keping di balik jeruji besi. Mereka kehilangan harta, kehilangan kebebasan, dan yang paling parah, mereka kehilangan satu sama lain. Kabar buruk lainnya datang dari Pak Wirya. Gugatan perdata Raina menang telak. Hakim memutuskan menyita seluruh aset pribadi Bagas dan Bu Asih untuk mengganti kerugian material dan imaterial Raina. Rumah lama Bu Asih, mobil, perhiasan, semuanya disita negara dan dilelang. Mereka bangkrut total. Jika suatu hari nanti mereka bebas, mereka akan keluar sebagai gelandangan. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa kehormatan. Skene pindah. Sebuah gedung perkantoran modern, Jakarta Pusat. Sementara itu, di pusat kota yang sibuk, Raina sedang berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 20. Cahaya matahari sore menyinari wajahnya, membuatnya tampak bersinar. Ia terlihat berbeda. Lebih segar. Lebih berwibawa. Raina tidak lagi tinggal di rumah mewah Kemang yang penuh kenangan buruk itu. Rumah itu sudah ia jual. Ia tidak ingin menyimpan jejak pengkhianatan Bagas. Uang hasil penjualan rumah itu ia gunakan untuk dua hal. Modal usaha baru dan mendirikan yayasan. Ibu Raina. Sebuah suara lembut memanggilnya. Raina menoleh dan tersenyum lebar. Masuk. Minah. Maaf. Ibu manajer operasional. Goda Raina. Minah masuk membawa tumpukan berkas. Penampilannya berubah drastis 180 derajat. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah ketakutan. Minah kini mengenakan blazer kerja yang rapi, rambutnya dipotong pendek dan modis, dan wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Raina tidak membiarkan Minah kembali menjadi asisten rumah tangga. Ia mengangkat derajat wanita yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Ia menyekolahkan Minah kursus manajemen singkat, mengajarinya komputer, dan mengangkatnya menjadi orang kepercayaan di yayasan barunya, Yayasan Lentera Wanita, sebuah organisasi yang membantu para istri korban KDRT dan penipuan finansial suami. Ah, ibu bisa aja. Minah tersipu malu, tapi matanya berbinar bangga. Ini laporan bulanan dari tim lapangan, Bu. Ada 3 kasus baru yang berhasil kita dampingi minggu ini. 1 korban penipuan suami judi online, persis kayak kasus ibu dulu. Raina mengambil berkas itu, membacanya sekilas, lalu menatap Minah lekat-lekat. Makasih ya, Min. Ucap Raina tulus. Kalau bukan karena keberanian kamu waktu itu, mungkin hari ini yang ada di sini cuma foto saya di buku Yasin. Mata Minah berkaca-kaca. Ia meletakkan berkas di meja dan memegang tangan Raina. Ibu orang baik. Orang baik pasti dilindungi Allah. Saya cuma perantara, Bu. Lagi pula, ibu sudah kasih saya kehidupan yang gak pernah saya bayangkan. Saya bisa kuliahin anak saya. Saya bisa punya harga diri. Saya yang harusnya makasih. Mereka berpelukan. Bukan pelukan majikan dan pembantu. Tapi pelukan 2 orang saudari yang selamat dari medan perang yang sama. Pelukan keluarga. Pintu ruangan terbuka lagi. Andra masuk, membawa 2 gelas kopi. Ganggu nggak nih? Tanya Andra sambil tersenyum. Raina melepaskan pelukan dan tertawa. Nggak. Masuk Endra. Andra, yang kini menjadi konsultan keamanan siber tetap di perusahaan Raina, dan mungkin kandidat kuat pendamping hidup Raina di masa depan, meletakkan kopi di meja. Aku baru dapat kabar dari Pak Wirya, kata Andra. Banding Bagas ditolak. Hukuman mereka tetap 15 tahun penjara. Dan Bu Asih dikabarkan kena stroke ringan di sel karena stres. Raina terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada rasa senang mendengar kabar itu. Hanya rasa lega. Sudah jalannya, Endra.
kata Raina tenang. Aku sudah memaafkan mereka. Beneran. Tapi hukum dunia dan hukum akhirat tetap berjalan. Biar mereka selesaikan urusan mereka sendiri. Raina berjalan kembali ke jendela, menatap langit Jakarta yang mulai berwarna jingga. Dulu, ia mendefinisikan kebahagiaan sebagai memiliki suami tampan dan rumah mewah. Ia pikir ia memiliki segalanya. Ternyata, itu semua semu. Sekarang, Raina tinggal di apartemen yang lebih kecil tapi nyaman. Ia tidak punya suami, tapi ia punya kebebasan. Ia punya sahabat yang tulus seperti Andra. Ia punya saudara setia seperti Minah. Dan yang paling penting, ia punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Kalian tahu? Raina berbalik menatap Andra dan Minah. Dulu aku pikir kehilangan Bagas adalah kiamat. Ternyata, itu adalah awal dari surga. Aku kehilangan parasit, tapi aku menemukan diriku sendiri. Minah tersenyum lebar. Dan kita menemukan keluarga baru, Bu. Betul. Raina mengangguk mantap. Sekarang, ayo kita kerja lagi. Masih banyak wanita di luar sana yang butuh bantuan kita. Jangan sampai ada, Raina, lain yang jadi korban. Mereka bertiga tertawa. Suasana ruangan itu begitu hangat dan positif. Jauh berbeda dengan dinginnya ruang tamu rumah Kemang dulu. Di luar sana, matahari terbenam dengan indah, menutup hari yang panjang. Bagi Bagas dan Bu Asih, matahari itu adalah penanda berakhirnya satu hari lagi masa hukuman mereka yang menyiksa. Tapi bagi Raina, matahari terbenam itu hanyalah jeda sebelum terbitnya matahari esok yang penuh harapan. Raina, sang istri yang nyaris dibunuh, kini telah bangkit menjadi ratu yang tak terkalahkan. Dan kali ini, tahtanya dibangun di atas fondasi yang tak bisa dihancurkan. Ketulusan, keberanian, dan kemandirian. Tamat.